Wih, lagi viral nih, pengobatan daya Ibu Ida yang ngantrinya rame banget ngalahin bagi-bagi takjil gratis. Kenapa sih orang Indonesia suka pengobatan alternatif? Ayo kita bahas. Ternyata udah banyak penelitiannya nih. Jadi faktor-faktor yang bikin orang lebih milih pengobatan alternatif adalah simply karena pengobatan alternatif itu memberikan alternatif terapi yang dia tuh lebih murah, lebih cepat sembuh katanya, dan lebih enggak nyeremit dibanding pengobatan modern. Jadi mirip lah sama iklan MLM yang too good to be true. Misalkan operasi, siapa sih yang nggak takut operasi? Kalian yang lihat operasi zebra aja pasti udah putar balik. Dan ketika ada sosok insan yang dia menawarkan pengobatan yang nggak pakai operasi, nggak pakai lama, nggak pakai bayar, nggak pakai cara yang jelas, pasti orang akan lebih milih opsi terapi yang seperti itu. Sebenarnya nggak masalah pakai pengobatan alternatif karena beberapa diantaranya itu ada landasan ilmiahnya. Misalkan bekam, akupuntur, atau bahkan kerokan, itu ada landasan ilmiahnya. Yang nggak boleh adalah pengobatan alternatif yang nggak jelas asal-usulnya. Misalkan satu minyak bisa ngobatin segala penyakit, atau air yang dicelupin batu itu bisa nyembuhin. Itu yang nggak boleh, yang nggak jelas kayak gitu. Jadi semoga teman-teman bisa lebih bijak ya memilih pengobatan untuk diri kita sendiri. Pak dokter, rungokno, Pak dokter ini kan dokter umum. Kenapa sensi banget sama Bu Ida? Dan Bu Ida itu nggak ada kaitannya dengan dokter umum. Nggak mungkin dia ambil pasien yang demam, yang batuk pilek gitu loh. Nggak. Di TikTok banyak banget videonya dia ngobatin kebanyakan ya bagian tulang-tulang. Misalnya tulang kegeser, tangan kesleyok, ke begini-begini, kaki terkilir gitu loh. Pak dokter kalau misalnya punya waktu main ke Kalimantan Barat deh. Orang Kalimantan Barat ya, rata-rata hampir semua kalau dia tulangnya kesleo, kakinya terkilir atau geser tulangnya gitu loh. Mereka nggak ke rumah sakit. Mereka nggak ke dokter umum. Mereka ke sinsang, ke bahasa Kalimantan. Biasa sebutnya sinse, seperti itu. Ya benar sih, mereka yang mengobati seperti Bu Ida itu tidak sekolah tinggi-tinggi banget ya. Tapi mereka bisa, bukan sembarangan, mereka juga belajar. Jadi buat Pak dokter, dokter umum ini nggak usah takut. Orang batuk pilek, demam, atau yang alergi atau apa gitu, pasti ke rumah sakit. Pasti carinya dokter gitu loh. Kalau tulang kesleo, kaki terkilir, tulangnya geser, kebanyakan sih di Kalimantan carinya sinsang atau sinse seperti itu, nggak cari dokter. Coba deh Pak dokter, bikin konten-konten yang tentang sakit-sakit yang ringan gitu. Apa sih solusinya gitu loh. Ini kan dokter umum, mungkin lebih bermanfaat deh daripada harus nggak suka sama pengobatan alternatif seperti ini, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan dokter umum.